Halo semua, balik lagi dengan Broto di sini. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Siang ini saya mau ngajakin kalian buat riding dari Jakarta menuju Bandung via Purwakarta. Kalau dihitung-hitung dari titik start saya, jalur ini sebenarnya rute yang paling jauh buat ke Bandung. Tapi kenapa saya pilih lewat sini? Jadi, minggu sebelumnya saya sempat ke Bandung lewat Jonggol, dan ternyata di sana lagi banyak perbaikan jalan yang bikin macet lumayan parah. Jujur, ini juga pertama kalinya saya nyobain jalur Purwakarta. Sekalian aja lah ya, biar nggak bosan lewat Jonggol atau Puncak terus. Oh ya, buat yang penasaran dan belum nonton video riding Jakarta ke Bandung via Jonggol, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi ya. Biar nggak penasaran bakal seseru apa dan semenantang apa jalur riding kita kali ini, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan let's ride! Dan seperti biasa, kita ikuti rekomendasi dari Google Maps. Perjalanan kita mulai dari kawasan Bintaro, menembus macetnya area Blok M, lanjut ke Jalan Tendean, Gatot Subroto, sampai nanti tembus ke arah Bekasi. Cuaca siang ini terasa sangat terik, dengan langit yang cuma dihiasi sedikit awan pas saya melintas di kawasan Gatot Subroto. Untungnya lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Di kanan kiri kita disuguhi deretan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Benar-benar pemandangan khas kota metropolitan.
Setelah reading hampir 1 jam, sekarang kita sudah sampai di kawasan Cipinang. Dari sini kita tinggal lurus terus ke arah Bekasi, melewati jalur legendaris di sepanjang sisi Kalimalang. Nah, info buat kalian, kita bakal menyusuri jalan di sisi Kalimalang ini sejauh kurang lebih 70 km. Jadi, kalau total jarak Bintaro ke Bandung via Purwakarta itu sekitar 160 km, hampir separuh perjalanan kita bakal ditemani oleh Kalimalang ini di samping jalan. Mantap banget kan? Dan seperti kata banyak orang, kalau Bekasi itu panas, ya memang beneran panas, Pak. Hawa panasnya langsung berasa, tapi gak apa-apa, kita nikmati aja perjalanannya. Setidaknya lalu lintas saat ini cukup lancar, jadi anginnya lumayan bisa sedikit ngurangin rasa gerah. Jam menunjukkan pukul 2 siang lewat dan kita sudah sampai di kawasan Margahayu, Bekasi. Titik ini posisinya dekat sama akses pintu masuk tol Bekasi Timur. Dan di sebelah kanan kita masih setia ditemani oleh Kalimalang. Saat ini kita sudah memasuki kawasan Cikarang. Kondisi jalanan di sini terpantau lancar, aspal juga mulus. Matahari di atas kepala masih bersinar cerah dan benderang. Dan luar biasanya, kita masih berada di samping Kalimalang.
Ya, betul. Kita masih di sebelah Kalimalang. Di depan ini kita akan melewati jembatan Sipon Cibeet. Kalau kalian lihat di Maps, di titik ini aliran Kalimalang sebenarnya terputus. Lalu lanjut lagi di seberang jembatan. Tapi rute jalan kita nggak berubah, masih akan terus menyusuri sisi Kalimalang. Sekarang posisi kita sudah ada di Jalan Pasar Jati, Teluk Jambe, Karawang. Sudah cukup jauh kita reading, tapi pemandangannya masih tetap konsisten. Masih di jalur sebelah Kalimalang. Bergeser sedikit, sekarang kita berada di Jalan Peruri, Ciampel, Karawang. Dan ya, statusnya masih belum berubah. Masih setia di sebelah Kalimalang. Biar kalian gak nanya lagi, kita masih menyusuri sisi Kalimalang. Betul sekali, tebak kalian gak salah, kita masih di sebelah Kalimalang. Nah, di depan ini kita ambil arah belok kiri, dilanjutkan melewati jembatan besi, dan di titik inilah sejarah mencatat akhirnya kita resmi berpisah dengan Kalimalang yang sedari tadi setia mendampingi perjalanan kita. Hahaha. Selanjutnya kita akan melintasi jembatan Curug Ciampel. Jembatan ini panjangnya lebih dari 500 meter dan membentang gagah tepat di atas Sungai Citarum. Pukul setengah 4 sore saya akhirnya resmi memasuki wilayah Purwakarta. Berbeda dengan suasana jalur sebelumnya, karakter jalan di sini beraspal mulus. Jalurnya memang tidak terlalu lebar, tapi suasananya terasa jauh lebih rimbun dan adem karena banyak pepohonan.
Begitu sampai di bundaran Tugu Petani Selamat Datang, kita ambil jalur yang ke arah kanan menuju Padalarang. Arus lalu lintas di sini ramai lancar dan terlihat truk-truk logistik berukuran panjang juga melintas di jalur ini. Memasuki daerah Sukatani Purwakarta, posisi matahari sudah mulai condong dengan pancaran sinar jingganya yang teduh. Jalanan di sini sangat nikmat buat disusuri. Ramai lancar, aspal mulus, ditambah sesekali muncul pemandangan perbukitan hijau di antara celah pepohonan di kejauhan. Hari semakin sore saat saya sampai di pertigaan Pleret Purwakarta. Udara perlahan berubah menjadi semakin sejuk. Kondisi jalanan lancar dengan aspal mulus yang mulai meliuk-liuk menambah syahdu suasana sore hari ini.
Hingga akhirnya kita keluar dari wilayah Purwakarta dan resmi memasuki wilayah Kabupaten Bandung Barat. Di titik ini jalanan terpantau kosong, aspal super mulus ditemani sisa matahari sore yang hangat. Sungguh sebuah kombinasi yang bikin perjalanan ini terasa sangat adem dan menyenangkan. Di sebelah kiri kita terlihat bangunan megah stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung atau orang nyebutnya WUS yang ada di Padalarang. Nah, nggak jauh lagi di depan kita akan sampai di pertigaan Padalarang. Simpang ini adalah titik temu bagi pengendara dari Jakarta menuju Bandung yang lewat jalur Jonggol maupun jalur Puncak. Ditambah lagi lokasinya berdekatan dengan pintu tol Padalarang Cileunyi. Makanya gak heran kalau simpang ini hampir selalu padat merayap.
depan sana adalah Tugu Selamat Datang di Kota Bandung. Dan ya, setelah menempuh perjalanan sekitar 4,5 jam, akhirnya kita sampai juga di Kota Kembang. Gak terasa, tuntas sudah perjalanan reading kita kali ini, mulai dari melihat megahnya gedung-gedung tinggi di Gatot Subroto, melintasi puluhan kilometer jalur lurus di sisi Kalimalang dari Bekasi sampai Karawang, menembus Purwakarta, hingga melewati padatnya Padalarang sebelum akhirnya tiba di Bandung. Jadi, kapan kalian mau nyobain jalur alternatif ini? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton perjalanan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini dan klik tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Akhir kata, selalu utamakan keselamatan di jalan, selalu bersyukur, don't forget to live, love, and love. Pak Broto undur diri dan see you in the next video.